tiang-tiang Islam. Maksudnya tiang-tiang di sini apa? Sesuatu yang menyebabkan Islam itu bisa berdiri. Wa asasiha, dan pondasi-pondasinya, wa ajzaiha, dan bagian-bagiannya. Jadi pada kitab Safinatun Najah ini memang seluruh ulama, termasuk kemarin saya dengar itu penjelasannya Dr. Buya Ar-Razi Hashim, ya. Beliau bilang keunggulan Safinatun Najah ini, kalau kitab-kitab fikih itu rata-rata membahas sesuatu itu langsung pada pembahasannya. Misalnya kitab fikih, taruhlah ada kitab namanya Taqrib atau Fathul Qorib. Itu pas pembahasannya al-ma'ul lati tajuzu bihal tahir sab'umiyah. Air yang bisa digunakan untuk bertoharoh 7 macam, langsung begitu. Nah, tapi kalau di Safinatun Najah ini keunggulannya dia dimulai dengan bab tasawuf. Ya, bab tasawuf, bab penyucian jiwa, penyucian hati. Karena seseorang itu nggak mungkin bisa mencapai puncaknya ibadah sebelum dia menyempurnakan rukun-rukun Islam dan iman. Maka beliau Kiai Mustamif Syekh Salim bin Zubair ini memulainya dengan rukun Islam dan rukun iman. Dan ini jangan sekali-kali kita anggap remeh. Ya, ada orang kan belajar rukun Islam, anak saya TK udah bisa rukun Islam. Belajar rukun iman, aman malaikat, itu anak PAUD udah bisa.
Kita ini belajar rukun iman, rukun Islam itu harusnya setiap hari ya, atau setiap minggu. Karena kita ditanya beriman gak kepada Allah, beriman. Bila datang cobaan, ya imannya. Ditanya beriman kepada Allah gak beriman. Tapi giliran dapat sesuatu yang membahagiakan kita, lupa imannya kepada Allah. Jadi rukun iman itu harus dikaji setiap hari sebenarnya. Baik, pertama ini Arkanul Islami khamsatun. Adapun rukun Islam itu ada 5. Ya, sepakat ini sesuai dengan hadis Nabi SAW ketika datang malaikat Jibril itu menyerupai sosok manusia yang tidak dikenal ciri-cirinya. Kalau dalam hadis ini di Al-Arba'in Nawawi hadis kedua ya, hadis Jibril terang itu. Jibril datang fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi faqala mal Islam. Jibril datang lalu tiba-tiba Jibril ini menyerupai orang Pak. Jadi malaikat itu ketika datang kepada Nabi Muhammad itu bentuknya bisa bermacam-macam. Nah, di hadis ini malaikat Jibril itu datang kepada Rasulullah SAW dengan rupa manusia, tapi bentuknya ini tidak dikenali oleh Nabi atau tidak ada ciri-ciri seseorang ini melakukan perjalanan. Kan kalau di Arab itu ada tamu nih yang datang ke tempat kita, itu kelihatan nggak tuh mukanya pucel, bajunya lecek, kan? Nah, tapi ini datang kepada Nabi SAW nggak ada ciri-ciri orang lagi setelah perjalanan. Datang kepada Nabi, di situ ada sahabat banyak. Ya, di situ ada sahabat. Tiba-tiba nanya, "Mal Islam?" Apa itu Islam? Nah, dijelaskan sama Nabi, Islam itu isinya ini syahadatu la ilaha illallah, syahadat wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamus shalah, dirikan salat, wa ita'uz zakat, membayar zakat, wa shaum Ramadan, puasa Ramadan, wa tahajjul baita man istata'a ilaihi sabila, pergi haji jika mampu. Nah, itu dalil dari landasan rukun Islam, hadis Jibril. Itu kalau Bapak pernah baca kitab Al-Arba'in Nawawi, itu posisinya hadis kedua setelah hadis niat. Ya. Baik. Arkanul Islam khamsatun. Rukun Islam itu 5 sesuai dengan hadis yang tadi disebutkan. Fala yubniya bi ghairiha, maka tidak bisa berdiri, ya, tidak bisa berdiri bi ghairiha, Islam bi ghairiha, selain rukun Islam yang 5 itu. Nah, kan di sini disebutkan Arkanul Islami, rukun Islam. Itu kalau dalam bahasa Arab ini susunannya disebut dengan idhofah. Idhofah itu apa Pak? Idhofah itu bahasa gampangnya gini. Ada satu kalimat, ada 2 kalimat yang tersusun, itu namanya idhofah. Rukun Islam. Rukun itu jadi mudhof, ya, kalimat pertama. Islam jadi mudhof ilaih, kalimat kedua. Nah, ini kata ulama, idhofahnya adalah idhofatul ajza, ya, idhofatul ajza ilal kulli, ya, kalimat yang menjelaskan sebagian tapi maksudnya menyeluruh. Kalimat yang menjelaskan sebagian tapi maksudnya menyeluruh. Maksudnya apa? Antara rukun Islam pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima ini semuanya berkesinambungan, gak bisa dicopot satu-satu atau dipisahkan satu dengan yang lainnya. Misal gini, Anda percaya kok sama Allah, tapi Anda ragu percaya sama malaikat. Wah, itu gak boleh. Anda percaya nih sama hari kiamat, Anda percaya nih sama apa? Anda percaya bahwa Allah adalah Tuhan, tapi Nabi Muhammad ini bukan Nabi terakhirnya. Itu gak boleh. Maka iman kepada Allah, iman kepada Rasul, ya, mendirikan sholat, puasa Ramadan, zakat, dan pergi haji, ini semuanya satu kesatuan walaupun terperinci secara satu. Paham ya? Jadi gak boleh tuh orang dikatakan Islam ketika sudah mencakup 5 ini. Lah itu bagaimana dengan orang yang belum pergi haji? Kecuali haji itu diikat dengan kata-kata manis taqa'a ilaihi sabila, yang memang menjemput dirinya untuk mampu. Sebenarnya terjemahan haji
terjemahan haji yang pas ya. Itu bukan haji jika mampu. Kalau menurut Anda itu kalimatnya bukan haji jika mampu, haji dan memaksakan dirinya untuk mampu. Karena kalimatnya itu bukan sato'a tapi istato'a. Istato'a itu kalau bahasa Jawa numpreh. Ya, numpreh itu kan maksa, minta. Istato'a meminta mampu. Jadi kewajiban haji itu bukan nunggu kita diam terus mampu. Kita berusaha untuk mampu gitu. Karena kan mindsetnya di masyarakat kita bahkan yang mampu aja enggan buat pergi haji ya. Makanya di sini tuh hikmahnya kenapa haji itu nggak semata-mata karena uang. Banyak orang yang uangnya ada tapi nggak dikehendaki buat naik haji. Bahkan ada orang yang nggak punya duit justru malah naik haji. Haji sulam, ya kan, tukang bubur. Jangan dibalik Pak, tukang haji naik bubur, tublok itu mangkoknya. Tukang bubur ya. Baik. Apa sih rukun Islam yang pertama? Ya, rukun Islam yang pertama adalah syahadatu alla ilaha illallah. Kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah. Ya. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, apa yang dimaksud kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah? Yang dimaksud dengan kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah itu adalah meyakini sepenuh hati dan melafalkannya dengan lisan, membenarkan dengan hati bahwa tiada sesuatu yang serupa atau melebihi dari Allah Subhanahu wa taala. Tiada sesuatu yang serupa aja nggak boleh nih, atau melebihi dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang dimaksud dengan syahadat? Syahadat di sini artinya tayaqulu, maksudnya adalah yakin. Allah ilaha, bahwa tiada Tuhan. Maksudnya apa? La ma'buda bihaqqin mawjudun illallah. Bahwa tiada yang pantas untuk disembah secara benar keberadaannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, saat membaca kalimat la ilaha illallah ini diusahakan jangan sampai 2 kali nafas ya. Karena gini, orang dikhawatirkan ketika dia baca la ilaha berhenti. Nah, itu maknanya beda. La ilaha, tiada Tuhan. Bisa jadi ateis tuh Pak. Gak percaya Tuhan ya. La ilaha, sambung langsung illallah. Makanya kalau orang lagi nazar, tahu nazar ini bahasa sopannya sakaratullah. Kan kurang enak ya orang Betawi bilang tadi. No, habis sekarat bahasanya sopan dikit gitu. Nazar namanya. Orang lagi nazar. Ini tuh yang apa, yang istilahnya talqin ya. Orang yang talqin ini jangan panjang-panjang melafali la ilaha illallah, bahaya ngeri. La ilaha, selesai gimana? Pelan-pelan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Pelan-pelan. Karena dikhawatirkan gitu, jangan kayak kita lagi mimpin tahlil pas ucap 7 hari. La ilaha illallah. Ya Allah tuh mayat udah cengap-cengap, udah ngapain kan. Ini kan begitu, wa ini aqrabu ilaihi min hablil warid. Nyawa itu tuh udah dekat banget sama tenggorokan, tinggal dicabutnya doang. Ini la ilaha illallah itu begitu. Jangan, pelan-pelan. La ilaha illallah. Dan itu jangan dipaksain. Istilahnya, Pak ngucap apa? Kan malu. Masa udah mau meninggal gak ngucap la ilaha illallah. Jangan dipaksain ya. Itu kan yang bisa dia mengentengkan itu semua amal perbuatannya dia ketika masih dalam keadaan normal. Jadi ketika ada orang udah nazar begitu nggak bisa ngucap, itu jangan dipaksa, karena dia tuh lagi di antara dua keadaan. Di situ tuh setan itu ngebujuk dia buat keluar dari Islam.
Itu kalau nyawa udah di situ tuh setan banyak yang berperang tuh Pak. Ayo, dia nggak murtad keluar dari Islam begini begini. Karena dulu ada salah seorang sahabat ketika berperang semangat itu bukan main. Tapi kata Nabi dia masuk neraka. Apa sebabnya? Karena ketika dia berperang, ya, dia sakaratul maut. Karena banyak setan pedang di tubuhnya, itu dia nggak kuat, dia bunuh diri. Padahal niatnya bagus berperang. Tapi karena ada setan di situ dan dirinya ini nggak kuat untuk menahan nafsunya, di detik-detik akhirnya yang harusnya dia menerima syahid masuk surga tanpa hisab, Allah berkehendak lain, dia menjadi ahlul walaikumsalam. Ya, gitu. Oke, itu Islam yang tadi ya. La ma'budu bihaqqin mawjudun ilmu. Tidak ada yang patut disembah dengan benar keberadaannya kecuali Allah. Siapa Allah? Wa huwa muttasifun bi kulli kamalin la nihayata lahu. Bahwa Allah Subhanahu wa taala muttasifun disifati bi kulli kamalin dengan segala kesempurnaan la nihayata lahu dan tiada akhir bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu disifati dengan segala kemuliaan, segala kelebihan, segala keutamaan, segala kelengkapan. Jika kita melihat sesuatu yang lebih indah, harus meyakini bahwa Allah lebih indah dari hal itu. Jika kita melihat sesuatu yang sempurna, maka kita harus yakin bahwa Allah lebih sempurna dari itu. Jika kita melihat sesuatu yang lebih berkuasa, maka kita harus yakin bahwa Allah lebih kuasa daripada itu. Jika kita melihat sesuatu yang lebih besar, lebih hebat, lebih takjub, lebih agung, maka harus diyakini bahwa semuanya Allah melebihi dari itu semua. Nah, itu namanya muttasifun bikulli kamalin. Allah disifati dari setiap kesempurnaan. Seluruh kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jalla jalaluhu wa ta'ala amratuh. La nihayata lahu, dan kesempurnaan ini tiada ujungnya. Makanya ada orang tanya, Ustaz, Allah itu kapan adanya sih? Allah itu ada sebelum Anda mengetahui kalimat ada itu ada, dan sebelum kalimat ada itu ada, bahkan sebelum orang yang mengatakan ada itu ada. Gak bakal bisa diwujud. Jadi gini loh, kenapa kita sering terkecoh dengan permasalahan bagaimana sih kita mengetahui keberadaannya Allah sedangkan Allah itu nggak kelihatan. Sekarang ditanya, di London ada orang namanya Sutioso, ente percaya apa enggak? Nah, ente nggak tahu kan di London itu ada orang namanya Sutioso. Ketidaktahuannya ente itu bukan berarti menunjukkan di London itu nggak ada orang yang namanya Sutioso. Jadi sesuatu yang kita nggak tahu bukan berarti sesuatu itu nggak ada. Paham? Sekarang Anda tanya nih di kotak amal ini nih ada duit $10.000. Amin kayak gitu loh. Amin. $10.000 nih. Pasti bapak-bapak di sini nggak ada yang percaya kan? Oh, agak orang Sabang hari ini buka. Cobaan dulu. Ya, nggak adanya sesuatu bukan berarti menunjukkan di situ tuh nggak ada gitu. Paham ya? Jadi ketika kita tidak mengetahui keberadaan Allah, bukan berarti Allahnya nggak ada. Orang terus, kenapa kita ingin mengetahui sesuatu itu ada, mesti ada? Karena kita ini tercipta dari yang tidak ada menjadi ada. Selama ini kan yang kita tahu gini, mana yang namanya ini, yang namanya Habib Ali misalnya. Datang Habib Ali ada baru kita tahu. Karena yang selama ini yang kita ketahui sesuatu itu harus ada jika ada. Tapi keberadaannya Allah ini tidak bisa disamakan dengan keberadaannya makhluk. Keberadaannya Allah tidak bisa disamakan dengan keberadaannya makhluk. Karena kalau keberadaannya Allah sama dengan keberadaannya makhluk,
maka bertentangan dengan sifat Allah yang lain, yaitu apa? Allah itu serupa dengan makhluknya, dan ini mustahil terjadi kepada Tuhan yang menciptakan seluruh alam. Jadi memahami sifat Allah yang ada itu seperti itu. Sesuatu yang tidak terindra dengan mata kita, dengan pikiran kita, bukan berarti sesuatu itu tidak ada. Ya, ini pernah dikutip oleh Dr. Said Ramadan Al-Buti, salah seorang ulama Suriah, ketika menjelaskan tentang sifat wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan kata saya. Wala ya'lamu illahu, dan tiada yang mengetahui kapan habisnya kesempurnaan itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa munazzahun an kulli naqsin, dan Allah Subhanahu wa taala itu terbebaskan, suci dari segala kekurangan. Wa munfaridun bil mulki wa tadbiri, dan Allah itu maha esa. Allah itu esa sendiri, bil mulki dengan kerajaannya, dengan kekuasaannya, wa tadbiri dan pengaturannya. Wahidun fi dzatihi, maha esa dari di dalam zatnya, wa sifatihi dan sifatnya, wa af'alihi dan perlakuannya. Jadi segala sesuatu yang sudah bernisbatkan kepada Allah, maka tidak mungkin itu bisa terjadi kepada manusia. Ada yang tanya lagi begini, Ustaz, Allah itu kan punya sifat misalnya ya Rahman, yang maha pengasih. Lah kan kita juga punya manusia sifat pengasih. Bahkan Allah itu mensifati nabinya dengan apa? Raufur Rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma, disifati dengan namanya Allah. Anitum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nah, itu berarti Nabi Muhammad sama Allah sama-sama punya sifat Rauf, Rahim sama Aziz dong. Nah, ini perlu diluruskan. Ketika ada perserupaan sifat antara manusia dengan Allah, itu bukan berarti serupa dalam artian sama. Pahami ya? Bukan berarti serupa dalam artian sama. Jadi dalam serupa, nih kayak Anda bilang nih, ini kan air putih. Itu air putih. Serupa gak? Serupa, tapi kagak sama. Kita ini punya sifat penyayang sama hewan, penyayang sama anak. Tapi penyayangnya kita ini pasti terbatas, Pak. Ame musuh gak bakal sayang gitu ya. Apalagi orang yang ngutang jam 12 siang. Susah buat sayangnya kan. Tapi kasih sayangnya Allah itu meliputi ini semua. Maka sesuatu yang serupa itu bukan berarti sama. Sesuatu yang serupa tidak bisa dikatakan sama. Wah, ini udah ngajinya tinggi nih, ngaji filsafat. Ya, Ane bilang nih, ini karpet, itu karpet. Serupa gak? Sama-sama karpet. Apakah sama? Kita dan Allah itu Allah mempunyai sifat maha pengasih, maha penyayang. Kita punya sifat pengasih dan penyayang tanpa maha. Allah itu maha, kita nggak pakai. Kenapa? Karena pengasih dan penyayangnya kita masih pilih-pilih. Kita kasih sayang itu sama saudara kita, sama yang baik sama kita, sama yang galak sama kita, sama yang jahat sama kita. Boro-boro, beda banget. Kadang melihat apa tangga gua ada banget bocah ya, udah hilang tuh rasa rohani kita. Nah, kalau Allah nggak begitu, Allah meliputi segala sesuatu. Maka Allah itu disebut dengan maha dalam bahasa Indonesia. Orang kan kalau maha tuh udah di atas gitu. Siswa itu kan pelajar, maha siswa. Biangnya pelajar. Mana lo malas-malas juga. Itu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sendiri di dalam sifatnya, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala sendiri di dalam zatnya. Di dalam zatnya itu maksudnya apa? Ya nggak bisa disamakan. Kita kan ini zatnya dari apa? Manusia. Manusia ini, nah sekarang tadi, manusia itu makhluk kasar atau makhluk halus? Kasar. Makhluk kasar ya, kita tahu ya. Padahal kalau kita ambil dari kalimat manusia itu kan asal katanya insan. Di Quran itu ada insan, ada nas,
ada Bashar, ada Ibnu Adam, itu maknanya manusia semua. Ya benar Adam, wahai manusia, terjemahannya. Ini Basharun artinya manusia juga. Insan artinya manusia. Qul a'udzu birabbin nas, manusia. Hal ata 'alal insani hinun minad dari lam yakun syai'an madhkura, itu artinya manusia semua. Tapi dari empat ini punya makna yang berbeda-beda. Nah, makanya bahasa Indonesia ini kekurangan sebenarnya gitu. Bahasa Indonesia ini miskin kosakata kalau kita bilang sih. Wah, ini jangan dikatakan cinta NKRI ini. Cinta NKRI ini maksudnya gini, Al-Quran itu kenapa inilah keunggulan di bahasa Arab. Bahasa Arab itu ada bahasa yang serupa tapi nggak sama. Kalau diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia itu maknanya sama-sama manusia tuh. Bashar manusia, Ibnu Adam manusia, insan manusia, nas juga manusia. Semuanya manusia. Tapi masing-masing ini beda penggunaannya. Nah, kita ambil yang paling umum, itu insan. Manusia disebut insan asal katanya ins. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan juga manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, ins ini artinya apa? Ins ini sesuatu yang sangat halus. Sesuatu yang sangat halus. Makanya ada orang namanya Anis. Anis itu lembut, halus artinya. Anis itu artinya halus, lembut. Sebenarnya kalau dari terjemahan ini, manusia itu lebih cocok dibilang makhluk halus daripada makhluk yang kasar. Secara penerjemahan gitu ya. Makhluk halus. Kenapa kita sering disebut makhluk kasar? Ya mungkin kita bisa dipegang jadi kasar. Kalau jin kan enggak. Ada yang bisa pegang jin enggak? Ada. Maka disebutnya mungkin jadi makhluk halus. Jadi gitu penggunaannya. Manusia itu disebut dengan al-ins. Ada juga yang mengatakan kalimat ins ini diambil karena manusia itu tukang lupa. Insan likafratin nisyan, dinamakan insan karena dia sering lupa. Ya, manusia itu emang tempatnya salah dan juga tempatnya lupa. Itu tentang terkait kekurangan sifat manusia. Nah, Allah itu kurang dari segala itu. Allah itu terbebas dari ini semua. Terbebas dari ini semua. Jadi nggak ada istilah Allah tuh kurang ini nggak ada. Manusia pasti banyak kurangnya. Allah tiada kurangnya. Ya. Jadi Anda kemarin sempat neliti iseng-iseng sebelum tidur tuh ada tafakur, mikir-mikir orang dulu kalau ngajarin tauhid ke anak-anaknya itu pasti sistemnya sistem doktrin. Anak itu harus terima apa yang dijelasin orang tuanya tanpa tanya dalil. Toh Tuhan lu nih Allah Esa, Nabi lu Muhammad, gak ada yang lain, harga mati sampai ntar balik ke kuburan. Itu kan kakek kita dulu pada ngajarin begitu. Gak pakai dalil Pak, cuman itu benar-benar terpatri dalam hati sehingga ketika ada orang yang datang ingin mengacaukan keimanan, kita udah fanatik sama iman kita. Datang misionaris pengen ngajak kita masuk ke agama lain. Karena kita udah terpatri dalam hati dulu Tuhan kita satu, Nabi kita Muhammad, harga mati. Udah lo mau ngomong apa kek, lo mau bagi gua apa kek, orang kata engkau gua Tuhan gua cuma satu. Kata engkau gua Nabi gua cuma Muhammad. Lo mau ngomong apa yang berbusa gak bakal lo percaya. Tapi kalau anak-anak sekarang banyak yang imannya itu dibangun pakai dalil. Bagus gak? Satu sisi bagus untuk menyempurnakan kekuasaannya Allah dengan dalil-dalil nakli, dalil-dalil riwayat. Tapi kalau ini gak kuat, itu bakal goyang Pak. Ini gak kuat, bakal goyang. Dan ini banyak terjadi di kampus-kampus Islam. Banyak terjadi. Ya, ketika imannya dilandasi dengan dalil, datang orang membawa dalil yang lebih kuat daripada pengetahuannya, goyang apa enggak? Goyang. Beda gak sama orang dulu yang diajarin tanpa dalil? Terus yang bagus yang mana Ustaz? Ya dua-duanya. Secara doktrin keimanan kita harus kuat, secara dalil kita juga harus mempunyai. Nah ini kita udah dua nih, kan kita rata-rata imannya hasil doktrin, orang tua kita yang ngajarin.
Nah sekarang kita lagi belajar dalilnya, belajar dalilnya lengkap tuh. Secara doktrin kita belajar, kita mendapatkan keimanan. Secara dalil kita belajar keimanan. Maka jangan kosong Pak. Kasihan yang orang istilahnya baru belajar agama Islam, kebanyakan dalil, dar. Aku dalilnya Allah Maha Esa begini, aku dalilnya ini begini. Kebanyakan dalil, ketika datang yang lebih kuat dalilnya pasti goyang. Gitu. Ya, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Wa anna Muhammadan, dan sungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah adalah utusan Allah. Jadi Nabi Muhammad itu adalah utusan. Nah, di sini Imam Nawawi Al-Bantani mengemukakan perbedaan pendapat antar ulama. Waqtalafal ulama'u fi bi'atsatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal malaikah ala qauli. Ulama berbeda pendapat tentang diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat. Jadi sebenarnya Nabi Muhammad ini kan statusnya nabi sekaligus rasul. Kemarin kita udah bahas tuh ayat kenabian itu dimulai dengan surat apa? Al-Alaq 1 sampai 5. Tapi kalau ayat kerasulan itu dimulai dari surat apa? Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa ayyuhal mudaththir apa? Ada satu balik tuh. Surat Al-Mudaththir. Jadi kalau ditanya ayat yang menjelaskan tentang kenabian Nabi Rasulullah, Iqra 1 sampai 5. Ayat yang menjelaskan tentang kerasulannya Nabi Muhammad itu Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la ta'min tastaghfir wa li rabbika fasbir. 7 ayat. Baik. Nah, lalu berbeda pendapat nih, Nabi Muhammad tuh diutus juga enggak buat malaikat? Nah, di sini ulama Al-Halimi, Al-Baihaqi namanya, mereka semua berpendapat bahwa apa? Nabi SAW tidak diutus untuk malaikat. Ini pendapat yang pertama. Dan hal ini disanggah atau dibantah oleh beberapa ulama lain setelah Imam Suyuti, Imam Taqiyuddin As-Subki mengatakan bahwa enggak, Nabi Muhammad itu tetap diutus untuk seluruh malaikat. Jadi ada yang mengatakan tidak diutus kepada malaikat, ada yang dikatakan diutus para malaikat. Karena gini, ketika Nabi SAW melakukan Isra dan Mi'raj, sebentar lagi nih Rajab ya. Rajab, Nabi Muhammad kan yaqumu qa'iman, menjadi imam. Nah itu yang menjadi makmumnya seluruh nabi dan seluruh malaikat. Nah ini menunjukkan bahwa apa? Kerasulan Nabi Muhammad itu juga diutus untuk para malaikat. Tapi ada juga yang berpendapat ini tidak. Ya, itu masing-masing ya. Baik. Mursalun ila jami'il anbiya wal umamis sabiqah. Nabi Muhammad juga diutus kepada seluruh nabi dan juga umat-umat terdahulu. Jadi ketika nanti di akhir zaman, ini kan ada nabi yang turun lagi. Nabi siapa yang turun lagi? Nabi Isa alaihissalam. Apakah Nabi Isa ini ikut kepada syariatnya Nabi Muhammad? Iya, ikut. Dan Nabi Isa juga memakai Al-Quran sebagai landasan syariat. Nabi Isa turun nanti di akhir zaman itu mengikuti ajaran syariatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi walaupun beliau punya kitab Injil yang asli dan beliau punya syariat tersendiri, ketika turun beliau juga memakai syariatnya Nabi Muhammad. Ini merupakan tanda bahwa seluruh nabi dan seluruh rasul itu bermakmum kepada Nabi Muhammad SAW. Wal umamis sabiqah, dan juga nabinya umat-umat terdahulu. Ya, karena ketika di mahsyar nanti umat-umat itu banyak yang pada minta syafaat ke nabinya masing-masing. Nah ini bukan gak diterima. Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Ismail, ya terlebih nabi-nabi yang punya umat bandel nih, itu gak bisa ngasih syafaat. Nabi siapa itu yang umatnya bandel? Nabi Nuh, umatnya bengal banget tuh. Nabi Nuh bikin perahu capek-capek daripada numpang buang hajat di sini. Nabi Soleh,
Dikasih mukjizat unta gede, dibilang jangan dipotong, dipotong juga tuh unta. Nabi Musa tuh yang paling kacau cerita-ceritanya. Ya. Ketika disuruh ibadah di hari Sabtu, rame-rame dia pada mancing. Sampai dikatakan fakunu qiradatan khasiin. Jadi monyet itu semuanya, benar jadi monyet semua itu. Jadi nabi-nabi terdahulu itu sabarnya ini tidak kayak sabar Nabi Muhammad. Cuman jangan sampai kita nerjemahin sabarnya mereka tuh sama dengan kita, nggak boleh tuh ya. Nggak boleh, kita nggak boleh bilang, Nabi Nuh temperamen nih, nggak bisa bilang begitu. Mereka ini seluruh nabi itu punya sifat manusia juga. Dan mereka ini sabarnya di atas rata-rata. Bapak bisa bayangin nggak? Nabi Nuh alaihissalam itu dakwanya kan 905 tahun. Dapat umatnya cuma 18. Ini kalau nabinya orang Betawi minta berhenti nih. Ya Allah, resign aja dah. Enak jadi RT gitu. Jadi nabi dakwah capek-capek umat 18 ya kan. Capek, aneh capek. Nabi itu 900 tahun dakwah cuma 18 orang. Ya. Ini kalau nabi orang Betawi dia mundur. Bahaya ya kan. Jadi mereka itu bukan berarti kagak sabaran, mereka ini sabar. Kesabaran mereka tidak bisa menandingi sabarnya Nabi Muhammad, itu doang. Sabarnya mereka tidak bisa menandingi sabarnya Nabi Muhammad. Nabi Nuh alaihissalam apa doanya? Rabbi lan tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan sisain secuil orang-orang kafir di muka bumi ini. Innaka ittadharhum yudillu ibadaka wa la yalidu ila fajiran kafar. Jika engkau sisakan sedikit aja, ntar dia lahir anaknya kafir, habisin aja semuanya. Datang banjir. Ya. Nabi Musa, ya kan, ketika umatnya minta dikasih lihat Allah, baru selamat nih dari kejaran Fir'aun, kakinya masih basah nih orang Yahudi. Minta lihat Allah, ya la na'budallaha hatta narallaha jahratan. Kita gak bakal nyembah Allah kecuali kita bisa melihat wujudnya Allah. Kesambar betul. Fa akhadathum as-sa'iqatu wa antum tanzurun. Kesambar betul, doa mati semuanya. Tapi Nabi Muhammad coba dilihat deh. Dakwah di Taif ditibukin, enggak didoain azab. Datang malaikat Jabal mau menghapit mereka perkampungan ini, Nabi apa? Isbiri fa innahum qaumun la ya'lamun. Tahan, ini orang-orang enggak tahu. Bisa jadi dari mereka enggak beriman, entar anak-anak mereka ini iman semua kepada saya. Allahumma inni ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Anta rabbul mustaqim la haula wa la quwwata illa billah. Nabi Muhammad. Ya Allah, aku mengadu kepadamu tentang lemahnya kekuatanku dan kebergantunganku kepada manusia. Tiada daya dan upaya kepadaku. Jika ini semua menyebabkan engkau ridho, maka tiada peduli bagiku. Nabi bilang tadi kan azab selesai. Habisin dah. Ya, habis. Itu rahmat. Makanya perang, kan ada orang sekarang alergi banget ya kalau kita bahas tentang perang tuh. Katanya perang itu adalah sumber radikalisme dan lain-lain. Sebenarnya kurang ngaji mengenai ini. Perang di dalam syariat Islam itu rahmat. Kita bisa lihat umat terdahulu itu nggak ada yang sampai perang, tapi langsung Allah yang memerangi mereka dengan azab. Tapi kalau umat Nabi Muhammad itu Allah nggak turunkan azab, tapi Allah turunkan negosiasi langsung melalui perang. Buktinya, sebelum peperangan dimulai, itu ada baiat perjanjian antara pihak lawan dan pihak kaum muslimin. Biasanya Khalid bin Walid memulainya dengan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau di sana masih nyawa Allahu Akbar musuh, berarti di situ ada kemungkinan damai perang. Kenapa ya? Karena dia masih menghormati. Tapi kalau di sini Allah Akbar di situ malah ngelecehin, nah itu baru terjadi peperangan. Jadi sebenarnya perang itu rahmat. Perang itu rahmat. Gak bisa dikatakan radikal. Nabi Muhammad SAW kan perang berapa kali? Ada 18 berapa kali kita lupa. Apakah di 18 kali peperangan ini Nabi Muhammad pernah membunuh orang? Ayo, ada pernah dengar gak Nabi Muhammad membunuh orang saat perang? Ada satu yang pernah kena sabetan Nabi Muhammad.
tapi meninggalnya nggak di perang. Meninggalnya itu ketika dia balik ke rumah, sakaratul maut, wafat. Itu di perang Badar. Di perang Badar, perang Uhud itu. Salah seorang kafir Quraisy, masih keluarga Mekah, keluarga Quraisy, itu dia menyerang Nabi, sama Nabi ditangkis. Nabi juga nangkis nih, sifatnya nangkis. Lalu beliau jatuh dari kuda. Selesai jatuh dari kuda kan patah dibawa pulang sakaratul maut, jadi meninggal di rumah. Jadi selama perang Nabi Muhammad tidak pernah membunuh orang sedikit. Ya, tidak pernah membunuh orang sedikit. Lah itu para sahabat, sekarang kalau sahabatnya nggak membunuh juga menangi gimana perangnya? Kita ini lagi. Lah itu sahabatnya pada nggak bunuh, ya sahabatnya nggak bunuh karena dapat ganjaran. Orang yang membunuh orang kufar Quraisy dapat pahala gede, makanya mereka semangat berperang. Karena kalau nggak ada gitu gimana mau menangnya? Kan menang kalau tangkis aja kagak menang Pak. Ya perang kalau tangkis aja nggak pernah menang. Nah jadi perang itu juga sebagian dari rahmat. Nah Nabi Muhammad ini juga diutus kepada umat-umat terdahulu. Nah sekarang apakah Nabi Muhammad itu juga diutus kepada kaum jin? Ayo, jin itu gimana Pak? Jin ini, ya jin yang asli nih, bukan jin buatan. Ya, karena jin ini ada KW1, sekarang dari Cina. Jin yang asli, ini mereka itu terbagi menjadi dua. Wa kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada sebagian manusia itu minta tolong atau minta perlindungan kepada jin, bukan tambah subur, tambah hancur hidupnya. Ini menunjukkan apa? Jin itu sebenarnya bisa difungsikan oleh manusia sebagai pembantu. Tapi ini nggak semua orang bisa mengendalikan ini. Ya. Dan jin ini juga ada yang Islam, ada yang kafir. Jin yang Islam ini terjadi ketika Nabi SAW pulang dakwah dari Taif. Beliau istirahat di kebun anggur, lalu beliau sampai di kota Mekah, beliau sholat malam. Ya, ini ada segerombolan jin yang masuk Islam mendengar baca Al-Quran Nabi Muhammad. Ini diabadikan di dalam surat Al-Jin juz 29. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan 'ajaba yahdi ila rusydi fa amanna bih wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Ada segerombolan jin yang mendengar bacaan Qur'annya Nabi, fa amanna bih, lalu mereka semua beriman. Ini menunjukkan apa? Bahwa Nabi SAW juga diutus untuk kaum jin. Nah, terus ada juga yang jin menyampaikan sihirnya kepada Nabi Muhammad SAW ya. Tadi seperti yang dibilang, jin ada yang kafir, ada juga yang muslim. Ya. Makanya kan ada cerita lucu tuh kalau orang kesurupan dibacain ayat kursi tuh. Allah ilaha illallah wahyul qayyum. Bosan ayat kursi dulu coba baca Al-Baqarah, hafalan jinnya. Itu jangan jin Islam tuh. Lah hafalan dia bukannya Ustaz sekarang ayat kursi udah gak mempan, jin-jin sekarang tuh bacanya Al-Baqarah gitu. Jangan-jangan tuh jin-jin Islam tuh. Rupanya hafalan Quran dia, lebih banyak hafalannya. Jadi yang ruqyah sekarang itu ditambah banyak murotalnya, jangan kalau ayat kursi doang. Jinnya udah pada pinter. Karena emang itu pernah ada punya teman mengobatin orang kesurupan, ketika dibacain ayat kursi, ini yang kesurupan lanjutin. Nyambung ayat, jadi kayak hafiz Quran di RCTI dong. Jadi lanjutin. Allah alam isinya. Gitu ya. Jadi Nabi Muhammad diutus untuk seluruh. Bahkan dikatakan oleh Al-Imam Al-Barizi, annahu mursalun ila jami'il hayawanat wal jamadat minar ramlin wa hajarin wa madarin. Nabi Muhammad itu bahkan diutus untuk seluruh hewan, seluruh benda-benda padat mati, ya, seluruh seluruh pasir, seluruh batu dan seluruh lumpur itu semacam kayak lumpur. Jadi segala sesuatu itu mendapatkan rahmatnya Nabi SAW, dan Nabi Muhammad memang diutus untuk mereka itu. Karena memang rahmatan lil alaminnya Nabi itu bukan buat manusia aja.
Pernah suatu ketika ada batang kurma. Mungkin Bapak pernah dengar cerita hadis ini. Jadi ada pohon kurma tua. Itu yang biasa menjadi mimbar khutbahnya Nabi digeser sama sahabat. Nggak dipakai lagi. Nah itu sahabat nyaksiin tuh. Ketika Nabi pakai mimbar yang lain, batang kurma ini nangis terseduh-seduh. Itu disaksikan sahabat ada batang kurma nangis. Saking apa? Saking rindunya sama Nabi. Kok Nabi gak pakai saya lagi sih? Itu hadisnya sahih ada di Bukhari Muslim. Maka Nabi SAW berkata, wa ursiltu ilal khalqi kafatan. Aku diutus kepada makhluk secara menyeluruh. Nah, baik, terakhir waqala al-Bajuri, Imam Bajuri mengatakan, zakara ba'dhum anna min tamamil iman ayyataqidal insan annahu lam yajtami' fi ahadin minal mahasin adh-dhahirah wal batinah mithla majtama'a fihi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa tidak dikatakan imannya seorang itu sempurna, melainkan dia meyakini ya bahwa segala kebagusan yang ada dalam dirinya, baik kebagusan zahir dan batin, itu serupa dengan kebagusannya Nabi SAW. Dan ini nggak boleh. Misalnya kita gitu, kita punya wajah yang ganteng, dah anggap dah ya. Paling kan kita yang bilang kita ganteng dua nih Pak, istri mau mak kita doang nih. Orang lain nyari dah. Nanti bini sama mama bilang kita ganteng. Nah, ini itu nggak boleh kita menganggap bahwa ketampanan yang kita miliki itu sejajar dengan Rasulullah. Itu nggak boleh. Apalagi melebihi. Atau kita punya ibadah tahajud. Wah, tahajud udah kayak Rasulullah nih, nggak boleh. Apalagi sampai orang nih ibadah yang benar tuh kayak begini, Rasul tuh ibadah kayak saya. Itu perlu diperiksa ngajinya, bahaya. Ya. Karena Nabi Yusuf kan yang kita tahu Nabi Yusuf paling ganteng deh. Falamma ra'aynahu akbarnahu faqata'na aydiyahum faqata'na aydiyahum faqulna hasya lillahi ma hadza basharun illa malakun karim. Surat Yusuf. Ketika perempuan-perempuan melihat Yusuf lewat, akbarnahu, mereka kagum-kagum. Faqata'na aydiyahum, dia ngiris tangannya sendiri. Enggak sadar tuh. Faqulna hasya lillahi, ini mah bukan Maha sempurna Allah, Maha Dabasyar, ini bukan manusia, ini malakul karim, ini malaikat yang lewat. Jadi saking tersayat-sayatnya, mereka tuh nggak sadar saking gantengnya Nabi Yusuf. Lalu bagaimana dengan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad bukan hanya jari, para sahabat itu nyawa yang mau tersayat untuk rela berkorban demi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulama tuh sering diumpamain kayak jarum jam. Nabi Muhammad itu kegantengannya setengah jarum jam. Dari jam 12 sampai jam 6 setengah. Nah Nabi Yusuf itu seperempatnya tuh. Dari jam 1 sampai jam 3. Nah manusia yang ada di bumi ini seperempatnya lagi Pak. Dikumpulin bareng-bareng tuh. Kita siapa artis paling ganteng atau segala macam tuh di situ semua tuh. Jadi setengahnya Nabi Muhammad sendiri. Kita pakai kemana tuh? Ya, orang kata Abu Sufyan apa? Falam wa man arafahu ma'rifatan ahabba wa man khalatahu ma'rifatan ahabba. Yang orang nggak pernah kenal Nabi itu pasti merasa Nabi Muhammad itu punya haibah banget. Tapi ketika udah akrab sama Nabi Muhammad itu seakan-akan tuh Nabi ngeliatin gua terus tahu. Tuh. Jadi kayak begitu sifatnya tuh. Kan kita kalau ini kegeeran ya, jadi para sahabat tuh banyak yang kegeeran Pak. Nabi tuh ngeliatin saya mulu tau. Tapi sahabat yang nggak kenal sama Nabi itu ketika lihat Nabi haibah, malu, nunduk. Itulah kamalat kesempurnaan yang Allah sisipkan kepada insan mulia Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Besok pembahasan masuk pada waktu tentang sholat. Ada kemarin